Di Indomaret. Pagi ini, Ipang dan Dendi masuk pagi. Kali ini keduanya berdua saja dan bertiga bersama Mas Ipul. Riko sendiri masuk sore dan di poin sendiri dijaga oleh Novel. Jujur, Ipang tak pulang dari masuk malam, lanjut ke masuk pagi. Itu karena dari semalam harus mengurus barang datang yang begitu banyak, sampai kewalahan dan cukup membuat kelelahan. Apalagi ditambah kesepian karena Ipung kemarin libur dan harus pulang karena ada acara keluarga. Dan itu membuat Ipang sedikit merasa kurang bersemangat. Dan saat ini, setelah Ipang selesai membersihkan gudang, Ipang sempat rebahan di atas kardus. Beruntung Mas Ipul sebagai kepala toko pengertian dan membiarkan Ipang beristirahat sejenak melepas lelah. Gak sia-sia punya anak buah berbadan besar kayak kamu, Pang. Lebih kuat angkat kontainer dan lebih cepat dibanding yang lain. Dah, istirahat sana bentar. Lapar, Mas. Tenang, tak beliin sarapan buat kalian, biar kuat. Oke, Mas, thanks. Ya, Mas Ipul pun keluar, lalu tak lama kemudian Dendi masuk ke gudang. Pang, tidur loh. Mana gak pakai seragam lagi? Gerah loh. Panas, gak bisa tidur. Ngantuk sih, tapi kepikiran Ipung. Dari semalam dicat sibuk terus anaknya. Emang gak dibales? Ya dibales, cuma gak kayak biasanya aja. Telepon bro, gak berani telepon kalau dia di rumah. Takut bokapnya. Payah loh. Terus sekarang masuk apa anaknya? Masuk sore. Ya udah tunggu aja, ntar juga ketemu. Sumpah ya Pang, gue lihat lo yang makin hari makin bucin aja sama Ipung. Beda banget sama Ipang yang dulu. Cool, pendiam, judes, cuek, acuh. Sekarang jauh. Gue juga gak tahu kenapa gue bisa kayak gini sejak sama Ipung. Dan customer, teriak Novel dari luar. Oke. Ya, Dendi pun kembali ke kasir. Dan Ipang yang merasa lelah itu mencoba memejamkan mata sejenak. Berharap Ipang dapat tidur sebentar, sembari menunggu Mas Ipul kembali membawakan sarapan. Mata pun mulai berat, rasa kantuk mulai menyerang. Ipang pun tertidur, hingga tiba-tiba matanya seketika terbuka saat hidungnya mencium aroma parfum Ipung. Namun nyatanya Ipung tak ada di sampingnya. Pung, teriak Ipang. Namun ternyata Ipang hanya halusinasi. Rasa lelah sehabis angkut-angkut barang ditambah rasa rindunya pada cowok Alfamart kesayangannya itu membuat Ipang menghayal. Ipang pun kembali menutup matanya dan kembali tidur. Dan ketika Ipang baru saja tertidur dan nafasnya mulai teratur dalam tidurnya dan hampir saja bermimpi, Ipang merasakan sesuatu. Ipang merasa kegelian pada puting susunya. Lambat laun semakin terasa dan semakin nyata. Asin. Seketika Ipang terbangun. Bung, morning. Sapa Ipung mengecup bibir Ipang yang tahu-tahu sudah ada di sampingnya dengan membawa sebungkus nasi. Gue kangen sama lo. Mau telepon gak enak. Tuh. Iya gue ngerti. Maaf ya, semalam gue ketiduran. Ya biasalah kumpul keluarga. Tapi kan sekarang gue udah balik. Syukurlah. Nih, nasinya Mas Ipul. Tadinya gue tadi mau ngajak lo keluar bentar. Sarapan bentar lah. Kan semalam lo beresin gudang. Tapi tadi Mas Ipul bilang dia habis beliin nasi buat lo. Ya udah biar nggak mau bazir. Gimana kalau sebungkus berdua? Lo aja pasti kelaparan. Gue gampang di rumah Bang Ihsan. Bentar ya, gue mesen kopi dulu sama Novel. Sekalian beli roti biar nemenin lo makan. Oke sayang. Ya, Ipung pun ke depan, kemudian mengambil air mineral di kulkas dan juga roti lalu membayar pada Dendi. Den, mau kopi nggak? Boleh deh, hot latte. Oke, nih bayar dulu. Lo mau roti juga? Udah, makasih, kopi aja. Ya, Ipung pun membayar. Setelah itu menghampiri Novel yang baru saja buka. Vel, kopi 3 ya, hot latte semua. Yang 1 kasih Dendi. Yang 2 antar ke gudang ya. Nih, duitnya. Siap. Di ruko Bapak Ipang. Di ruko tempat usaha Bapak Ipang sendiri, yaitu Pak Ojak, yang memiliki usaha perabotan rumah tangga itu sedang melayani pembeli sendiri.
Itu karena istrinya atau ibu Ipang sendiri sedang pulang menengok Ipe dan Ipang lebih dulu. Ruko Pak Ojak sendiri terletak di depan gedung-gedung perkantoran. Di samping gedung-gedung itu terdapat jembatan dan sungai. Suasana jalan cukup ramai. Ya, meski masih satu kota, namun tempat usaha Pak Ojak cukup jauh dari rumahnya sendiri. Itulah kenapa Pak Ojak jarang pulang, kadang hanya seminggu sekali. Meski jarang bertemu dengan kedua anaknya, namun keluarga Pak Ojak keluarga yang hangat dan cukup harmonis. Keempatnya selalu sering memberi kabar satu sama lain, termasuk Ipang yang meski selalu sibuk namun selalu sempat video call. Seperti sore ini, HP-nya berbunyi, Ipang memvideo call-nya. Pak, ngapain? Pang, ini lagi jaga. Belum pulang lu, Pang? Di toko ya? Iya Pak, ini bentar lagi mau pulang. Kenapa Bapak nggak pulang? Kata Ipe, ibu aja. Ipang mau ke sana, masih sibuk belum libur. Gak apa-apa Pang, besok Bapak pulang nyusul ibu. Tapi si Ipe kagak kenapa-nape kan? Gak apa-apa Pak, cuma demam aja masuk angin. Biasa, banyak kegiatan di sekolahnya, kecapean. Jagain tuh, adik satu-satunya. Iya Pak. Ya udah ya, ini ada orang beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, Pak Ojak pun melayani pembeli. Dan ketika sudah melayani pembeli, Pak Ojak tak sengaja melihat seorang bapak-bapak yang mengejar seseorang. Pak Ojak pun yang penasaran itu berlari turut mengejar. Copet! Copet! Teriak bapak-bapak memakai jas rapi itu mengejar. Dan Pak Ojak pun seketika berlari sekencang-kencangnya menyusul bapak-bapak berjas itu. Dan begitu copet itu sampai jembatan dan Pak Ojak mendekatinya, pure. Copet itu menceburkan diri ke sungai hingga kemudian, pure. Pak Ojak pun turut nyebur mengejar copet itu ke sungai. Sampai bapak-bapak berjas dan seorang supirnya itu panik melongo di atas jembatan dan meminta tolong warga. Tapi warga hanya melihat tak bisa apa-apa, apalagi arus sungai cukup deras. Ditambah baik copet maupun bapak-bapak tadi kini hilang terbawa arus. Pak Kardi, tolong lapor polisi sekarang juga. Baik Pak. Ya, supir itu segera pergi dan tak lama kemudian dan bapak-bapak berjas itu sendiri sedang terlihat menghubungi seseorang. Dan baru saja bapak-bapak itu menghubungi seseorang. Pak, tasnya. Udah saya beresin tuh copet. Coba dicek dulu. Kali aja ada yang hilang. Tapi maaf, basah kuyup tuh koper. Seketika bapak-bapak berjas itu terkejut melihat Pak Ojak yang tahu-tahu sudah ada di belakangnya dengan membawa kopernya. Dan bapak-bapak berjas itu lalu mengeceknya. Aman Pak. Uangnya utuh. Sejujurnya, ini bukan uang. Ini lebih dari sekedar uang. Ada file-file penting di dalamnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Ojak. Saya Jordan. Ini untuk Bapak. Ambil. Oh, gak usah Pak. Saya ikhlas. Saya tahu. Ambillah. Kalau tanpa Bapak, saya sudah kehilangan file-file penting. Apalagi saya harus meeting. Beneran Pak? Gak apa-apa. Saya kerja di toko perabot yang di ujung sana. Ucap Pak Ojak tetap menolak yang membuat Pak Jordan menatapnya beberapa saat hingga kemudian. Pak Bos, gimana? Polisi sedang menuju ke sini. Sudah aman, berkat Bapak ini. Syukurlah. Makasih Pak, ucap Pak supir. Sama-sama. Maaf, saya harus kembali ke toko. Tadi toko saya tinggal, gak ada yang jaga. Mari, ucap si supir. Pak Ojak, teriak Pak Jordan. Ya, lain kali saya akan borong perabotan Bapak. Siapa? Saya tunggu. Ya, Pak Ojak pun dengan baju basah kuyupnya berlari menuju toko perabotannya. Saya gak nyangka masih ada orang setulus itu. Masih banyak Pak. Di rumah Ipang sendiri, Ipang baru saja datang. Dan Ipe dan ibunya sendiri sedang makan bersama. Pang, baru dateng. Cepat mandi, sholat, terus makan. Ini ibu masak bihun goreng kesukaanmu. Wih, kelihatannya enak tuh. Buruan bang. Iya bawel. Udah turun panas lo Set.
ucap Ipang menyentuh kening Ipe yang sedang makan bihun. Udah, masih tuh. Jangan keluar dulu, ntar biar gue bilangin Ipin. Ih, ngapain bilang-bilang? Gak dibilangin juga Ipe gak bakal keluar, orang Ipe lagi males. Kenapa? Lo berantem sama Ipin? Kagak, udah sana mandi. Ya, Ipang pun mandi dan Ipe ngobrol berdua bersama ibunya. Beneran, Pe? Kamu pacaran sama Ipin? Kalau emang Ipin beneran serius sama Ipe, ibu mau setelah lulus sekolah nikah dah. Bu, Ipe kan masih pengen kuliah. Ya kan masih bisa. Daripada pacaran lama-lama, ibu gak suka. Daripada terjadi apa-apa kayak tetangga sebelah, Hamidun duluan. Bu, Ipe kagak pernah aneh-aneh, sumpah. Ipe tiap jalan sama Bang Ipin cuma jajan, Bu. Mana ibu tahu. Intinya, lebih cepat, lebih baik. Ipe diem hingga tiba-tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Bu, itu orangnya datang. Mana bawa emaknya segala lagi, ucap Ipe panik. Baguslah. Pin, masuk. Bu, kapan datang? Tadi siang. Ibu, lama ya gak ketemu. Gimana? Sehat? Tanya ibu Ipe pada ibu Ipin. Alhamdulillah. Maaf nih, ibu ngikut mau lihat kondisi calon mantu. Katanya habis pingsan. Iya, tapi gak apa-apa kok. Cuma kecapean. Kebanyakan kegiatan di sekolah. Ayo makan bareng-bareng. Ini ibu bikin bihun goreng. Ipang masih mandi. Bu, ucap Ipe mencium tangan Camer dan keempatnya pun duduk bersama. Gimana, Pe? Masih anget badan lo? Kalau masih, abang antar ke dokter ya. Ngapain? Cuma meriang doang. Udah mendingan kok. Soalnya, ibu abang kangen sama lo. Udah seminggu ini kagak main ke rumah. Ya, ibu udah kangen sama Ipe. Maklum, ibu sayang sama Ipe. Udah ibu anggap anak sendiri. Maklum, ibu gak punya anak cewek. Apalagi Ipin gak pernah jelas sama cewek. Dan baru kali ini serius sama perempuan. Ternyata Ipe. Ibu seneng. Lawang kecilnya ibu juga sering gendong. Suka dibawa ke rumah sama Ipang tiap main. Ibu pengennya mereka cepat menikah aja biar Ipe bisa tinggal di rumah. Ibu kesepian. Anak-anak ibu yang lain, abang-abangnya Ipin udah jauh-jauh. Setuju, ucap Ipang muncul sembari hanya memakai sarung dan ikut nimbrung yang membuat Ipe panik. Wah, bagus itu. Baru saja saya bilang sama Ipe kalau bisa jangan lama-lama, ucap ibu Ipe. Gimana Pin? Tanya ibu Ipin. Kalau Ipin sih lebih cepat, lebih baik. Ting, ucap Ipin mengeripkan mata pada Ipe yang membuat Ipe kesal. Ipe masih pengen kuliah, Bang. Siapa yang ngelarang Ipe kuliah? Ipe bisa kuliah. Kalau perlu, abang kuliahin sampai S2. Yang penting kita nikah. Abang ngebet banget sih. Maksud Ipe, biar gak diambil orang. Bu, bukan maksud Ipe gak mau. Tapi gimana Ipe bisa fokus kuliah kalau Ipe harus fokus ngurus rumah tangga? Bisa diatur. Belum dijalani, udah ngeluh. Ucap Ipin usaha terus. Gimana Pe? Tanya ibu Ipe. Jujur Ipe bingung. Tapi melihat wajah ibu dan abangnya yang terlihat semangat itu jadi tak tega. Tunggu bapak aja ya, biar enak. Dan apa gak pamali kalau adik melangkahin abangnya? Gimana kalau nunggu Bang Ipang kawin dulu aja? Ucap Ipe ngeles yang membuat Ipang kesal. Bagaimana Ipe bisa asal nyeletuk aja? Jelas-jelas Ipe tahu abangnya suka sama Ipung. Ipang pun melotot pada Ipe. Jangan mengulur waktu. Bapak itu nurut sama ibu. Apalagi bapakmu dulu akrab sama almarhum bapaknya Ipin. Ucap ibu yang membuat Ipe terpojok. Ipang pun tertawa mengejeknya. Ya udah, Ipe mau. Kok terpaksa gitu, Pe? Mau gak mau juga abang maksa. Kalau begitu, lebih baik tunangan dulu. Gimana? Ucap ibu Ipin. Setuju.
Ucap Ipang dan ibunya kompak, sedangkan Ipin tersenyum menatap wajah Ipe yang masam. Ya, keempatnya pun tertawa dan makan bersama. Di Alfamart, ya malam ini Ipung, Bogang, dan Mas Arif sedang tutup toko. Pung, mana Ipang? Tahu nih, belum datang. Mau nongkrong dulu? Iya mas, sekalian nunggu tukang nasi goreng lewat. Oh, ya udah. Duluan ya, mau ke rumah Ari dulu. Cie, iya mas, hati-hati. Gang, lu nggak nongkrong dulu? Bagong kan masuk malam. Lu juga besok masuk sore. Iya, nongkrong bentar. Ntar jam 1 pulang. Ya udah, sambil kita nunggu Nasgor. Iya, gue mau beli mie goreng. Ya, keduanya pun berjalan ke Indomaret. Ipung duduk menghampiri Mas Rocky yang sedang menunggu Riko. Sedangkan Bogang masuk ke dalam toko membeli minum dan menghampiri Bagong yang sedang di kasir. Mas, tumben, lama amat Riko. Iya, katanya ada yang harus diberesin katanya. Habis ini juga ke pasar. Ipang mana? Kok tumben gak kesini? Iya ini lagi nunggu. Soalnya lagi ada ibunya di rumahnya. Oh, lah itu dia yang diomongin dateng. Ucap Mas Rocky saat melihat Ipang dibonceng Ipin. Namun Ipin lanjut pergi. Sorry, tadi agak repot. Ucap Ipang lalu menggeser kursi kosong dan duduk di samping Ipung dan merangkul Ipung. Gimana Ipe? Udah mendingan? Syukurlah, malam ini lo nginep di tempat gue kan? Iyalah, udah kangen. Ting, ucap Ipang mengelipkan mata. Ucap Riko baru keluar. Kok, ngapain? Jam segini masih belum pulang? Tanya Ipang. Iya, beres-beres. Yuk mas, ke pasar. Gak makan nasgor dulu? Lagi gak pengen nasgor, lagi pengen Mas Rocky aja. Wih, iya deh iya. Duluan ya Pang, Pung, pamit Mas Rocky. Iya mas. Ya, keduanya pun pergi dan kini tinggal Ipang dan Ipung di luar menunggu Nasgor lewat. Dan tak lama kemudian Nasgornya datang. Pang, Nasgor, gue udah kenyang. Lo aja, gue tadi udah makan banyak di rumah. Lo aja ya. Yakin? Iya. Ya udah, gue beliin anak-anak aja. Bentar ya, gue masuk dulu. Lo mau minum apa? Kopi aja. Oke. Ya, Ipung pun masuk. Guys, dagang nasgornya udah datang tuh. Kalian pada mau nggak? Gue beliin. Serius, Pung? Tanya Engkus yang kini sudah tak sewot lagi pada Ipung dan juga Ipang. Iya buruan, keburu antri tuh. Nasi goreng dah. Logong? Sama. Pung, gue mie goreng ya. Tapi dibungkus aja ya, gue mau balik. Ucap Bogang. Oke. Ya, Ipung pun mengambil kopi dan lalu kembali keluar dan memesan pada tukang nasgor. Lalu kembali duduk bersama Ipang yang sedang sibuk chattingan entah dengan siapa. Chattingan sama siapa? Serius amat. Nih, lihat. Ipe, kenapa dia? Sebel sama gue, gara-gara disuruh cepet-cepet kawin sama Ipin. Serius? Iya, masa dia mau nunggu gue kawin dulu? Kan mustahil. Ada-ada aja si Ipe. Ipung tiba-tiba menatap tajam Ipang. Dan Ipang seketika menghentikan tawanya. Pung, lo kenapa? Gue takut aja, Pang. Takut kenapa? Takut lo berubah. Takut lo nikah. Takut kita berpisah. Seketika Ipang meletakkan HP-nya dan fokus pada Ipung. Pung, gue kan udah janji sama lo. Gue gak ada kepikiran menikah. Gue nyaman sama lo. Sampai kapan? Ya gue gak tahu. Kita jalani aja. Lo gak bosen kan sama gue? Lo sendiri bosen gak sama gue? Enggak lah. Ya udah. Lo kenapa sih? Baper ya? Gara-gara omongan Ipe nungguin gue kawin dulu. Ipung mengangguk. Pung, gue tahu pelangi gak selamanya indah. Gue juga gak tahu kedepannya kita akan seperti apa. Tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk tetap bersama. Justru yang seharusnya takut itu gue, bukan lo. Itu karena sampai sekarang bokap lo masih gak menerima gue. Lalu
Apa bokap dan nyokap lo bakal menerima gue? Menerima hubungan kita? Jelas tidak. Gak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti ini. Tapi yang jelas, gue akan jujur jika memang mengharuskan gue jujur. Dan gue harus terima konsekuensi yang harus gue terima nantinya. Lalu, apa bedanya lo sama gue? Lo dari keluarga terpandang. Lo begitu sangat dibutuhkan. Sedangkan gue dari keluarga sederhana. Lo lebih berpengaruh dan lebih beresiko daripada gue. Pang, bagaimana kalau suatu saat kita berpisah? Gak mungkin. Kalau mungkin, gak akan terjadi. Kalau nyatanya terjadi, apa penyebabnya? Ya apapun itu, tanya Ipung menatap Ipang serius. Pung, kalau penyebab perpisahan kita adalah tuntutan orang tua kita, dan kita berusaha mempertahankan hubungan kita namun nyatanya gak bisa, gue terima, gue pasrah. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Pang? Kalau gue menikah, lo juga harus menikah. Tapi kalau gue menikah, tapi lo masih ngehomo, gue gak terima. Ah, ribet amat. Kalau kita sama-sama menikah, kan kita masih bisa berhubungan. Asal jangan sampai istri kita tahu aja. Big no. Untuk yang satu ini. Bukan karena gue munafik. Terlalu beresiko bagi gue. Dan gue gak mau nyakitin anak orang. Gue punya adik cewek. Gue gak mau adik gue disakitin. Gue gak mau bohongin. Gue gak mau adik gue dan anak cewek gue nanti dapat karma dari gue. Itulah kenapa lebih baik gue gak mau menikah. Pang, gue makin kagum sama lo. Lo gak sejahat itu ya. Lo masih mikirin perasaan orang. Tapi ini semakin bikin gue ketakutan kehilangan lo. Gue pusing. Udah, jalani aja. Apapun yang terjadi, nanti hanya ada dua pilihan. Tetap berteman baik atau tak berteman sama sekali. Asing dan tak kenal. Oke, deal. Permisi, nasgornya. Oh, iya mas, ini uangnya. Makasih. Sini, gue bantu. Ucap Ipang membantu Ipung mengantarkan piring nasgor ke dalam toko. Gang, nih punya lo yang dibungkus. Thanks Pung. Gong, gue pulang ya. Yah. Thanks Pung, ucap Engkus dan Bagong. Lalu Ipang dan Ipung kembali duduk ke depan dan mengobrol sembari menemani Ipung menyantap nasi gorengnya. Pung, besok ke rumah gue ya. Kan masuk sore. Lo dicari sama nyokap gue. Serius? Gue nervous. Kenapa nyokap lo nyariin gue? Emang lo udah cerita tentang kita? Kagak. Soalnya ibu penasaran. Si Ipe tiap telepon atau apa pasti bilangnya Bang Ipang nginep di tempat Bang Ipung. Kadang pas ada makanan, ini ada kue dibeliin Bang Ipung. Jadi ibu penasaran. Temen gue selain Ipin, Tejo, Dendi dan yang lain, kali ini lo. Jadi deg-degan ketemu calon mertua. Santai. Nyokap gue asik kok. Nyokap gue juga asik. Bokap gue aja yang kagak. Besok lo lihat sendiri bokap gue kayak gimana. Siap. Singkat cerita, setelah Ipung menyelesaikan nasi gorengnya, keduanya pun bersiap pulang. Nih, lo yang bonceng. Set. Gue lagi kekenyangan, ucap Ipung melempar kunci motor pada Ipang. Ya, keduanya pun pulang. Dan di jalan seperti biasa, Ipung memeluk Ipang erat-erat. Dan entah kenapa Ipang merasakan Ipung diam saja. Pung, kenapa? Kok diem? Kekenyangan apa kepikiran? Dua-duanya. Udah gak usah dipikir. Yang penting kita berusaha dulu gimana caranya kita tetap bertahan. Gue gak mau pisah dari lo. Ya sama. Ini kan juga lagi berusaha. Dan berpikir gimana caranya biar kita bisa terus bareng. Kecuali kalau gue gak berusaha, baru lo sedih, kecewa sama gue. Iya Pang. Thanks ya Pang. Gue makin percaya kalau lo juga beneran sayang sama gue. Lah, selama ini lo anggap gue apa? Bohong? Main-main? Ya maksud gue lebih percaya.
dan makin yakin gitu. Gue belokin ke semak-semak nih. Belokin coba. Kagak, males, enakan di kamar. Awas aja habis ini. Tapi gue belum Yah, cakep-cakep jorok. Manusiawi kali. Keluarin lah. Gak bisa, belum waktunya. Besok pagi aja ya. Ya udah, masih banyak cara. Lubang kerut gak bisa dipakai, masih ada ini. Set, ucap Ipang menyentuh bibir Ipung yang kini bersandar di pundaknya. Dan Ipung menggigit jari Ipang dan menghisapnya dengan gemas. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Dan Ipung heran, mobil Om Ihsan tak ada di rumah. Ipung pun menelponnya. Lo di mana? Belum pulang? Di rumah Bang Irwan. Oh, ya udah. Set, Ipang yang sudah 3 hari tak bercinta itu sudah tak sabar meminta jatah pada Ipung dan menariknya ke dalam kamar, mengunci pintu lalu mendorong Ipung ke ranjang. Duk. Pang, gue mandi dulu ya. Sabar. Gak perlu. Gue lebih seneng mencium aroma keringat lo yang baru pulang kerja kayak gini. Harumnya bikin gue engas. Iya, gue tahu. Gue gerah. Set, bentar aja. Brak, ucap Ipung mendorong Ipang mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Buruan, punya gue udah bangun nih. Keburu turun lagi. Iya, sabar. Ntar kalau turun, gue bangunin lagi. Ya, di kamar mandi sendiri sembari menunggu Ipung mandi dan sembari menahan hasratnya, Ipang kumat dan iseng-iseng membuka dan mengecek pesan di HP Ipung. Tak ada yang mencurigakan seperti biasa. Hanya saja satu pesan dari Erik yang cukup menarik perhatian Ipang dan belum dibalas oleh Ipung. Ipang pun membukanya. Pung, lo gak marah sama gue kan? Gara-gara bokap lo ngebanding-bandingin gue sama lo. Jangan diambil hati. Gue tahu banget Om Jordan sayang banget sama lo. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Pang, kenapa? Pung, lo marahan sama sepupu lo? Oh, si Erik. Kagak, kenapa emang? Nih, pesannya. Oh, gue tadi belum sempet bales pas mau tutup toko. Sini, gue telepon dia. Ya, Ipung pun menelponnya. Sorry, gue baru pulang. Iya, gue gak apa-apa kok. Lo yakin bro, lo gak apa-apa? Serius. Jangankan sama lo sepupu gue, sama orang lain aja gue dibanding-bandingin. Terserah bokap mau bilang apa, gue gak peduli. Gue harap lo bisa bicara baik-baik sama bokap lo. Dia aja kagak baik-baik sama gue, ngapain gue baikin dia? Dah males bahas bokap. Lo gak nginep sini bro? Mau jadi obat nyamuk lo sama Ipang? Tahu aja lo kalau gue lagi sama doi. Ya udah deh, salam buat Ipang ya. Oke, tut. Pung, gue rasa apa yang dikatakan Erik benar. Mungkin lo terlalu keras sama bokap. Bokap gue yang ngajarin keras sama gue. Jadi jangan salahin gue. Pung, keras tak harus dibalas keras. Api tak harus dibalas api. Pang, stop bahas bokap. Mending bahas kita berdua. Jadi gak nih? Gue udah wangi nih. Udah Udah gue keluarin seampas-ampasnya. Stop dulu Pang. Gue mau tanya sesuatu. Apa itu? Lo udah gak jaim lagi ya ngobrol jorok sama gue? Kayak gini, gak ilfil, gak jijik. Gue seneng tahu kita apa adanya. Kita kan udah jadi satu, gak ada jaim-jaiman. Gue udah tahu semua isi dalaman lo. Isi hati lo, sikap lo, tubuh lo, sampai aroma kentut lo juga gue udah hafal. Sedap kan? Pung, gue makin sayang sama lo. Sekarang, gue mau tanya sesuatu sama lo. Apa Pang? Ngapain tuh supir Alfa kemarin kerangkul lo? Dia homo kan? Tahu dari mana lo? Dari Mas Arif. Tumben lo cemburu. Iyalah, cemburu itu hukumnya wajib untuk semua pasangan. Gak peduli normal maupun belok kayak kita. Kenapa? Lo gak suka gue cemburu? Suka lah.
Tapi kenapa harus sama tuh supir sih? Ya karena tuh supir lumayan. Iya sih. Iya apa? Lumayan kata lo. Terus menurut lo? Pang, mulai. Biar kata dia mau, gue cintanya tetap ame lo. Puas? Belum puas. Ya udah, gue puasin sekarang. Set. Ya, Ipung melepaskan handuknya dan langsung menghantamkan tubuhnya pada Ipang. Tanpa keduanya sadari jika dari luar jendela balkon kamar Ipung, 4 mata sedang mengintip mereka. Wah, hot banget sayang. Si Ipang gaya apaan ya? Baru lihat gaya kayak gitu. Ucap Bang Irwan di belakang Bang Ihsan. Itu namanya gaya helikopter. Mau coba? Boleh juga tuh. Mudah-mudahan gak encok di pinggang. Bener-bener pro ya mereka. Anjir Pang, mentok. Lo suka kan? Pang, turunin, pegel. Gue enggak. Anjir, kaki gue, stop. Gak bisa, lanjut, enak banget. Pang, kaki gue. Kaki lo kenapa? Kram. Hah? Waduh, gak bisa gerak, sakit. Waduh, Pong, gue gak tahu caranya. Harus gimana? Ah, gak tahu nih, sakit. Aduh, jangan ditarik bego. Sorry. Waduh, gimana? Woi, tok. Lurusin kakinya. Dek. Bang Ihsan, Bang Irwan, ucap Ipang, panik seketika menutup kemaluan keduanya dengan selimut saat Bang Ihsan dan Bang Irwan masuk lewat jendela yang tak terkunci, lalu memberi pertolongan pada Ipung. Pada kebanyakan gaya sih lu pada. Keram dah. Bisa-bisa salah urat tuh. Sini, abang bantu lurusin. Aduh, bang, set. Tahan, tetap lurus. Gimana? Iya bener, hilang. Makasih bang. Lagian, ada-ada aja. Nih, si Ipang kebanyakan gaya. Hehe. Sayang, ayo giliran kita. Set. Berak. Teriak Bang Ihsan saat Bang Irwan menggendongnya keluar kamar. Dan Ipang juga Ipung pun lanjut bercinta. Keesokan pagi harinya. Pagi ini tepat jam 9 pagi. Di toko perabotan rumah tangga, mobil Pak Jordan baru saja sampai. Tapi begitu sampai, Pak Jordan melihat toko perabotan Pak Ojak tutup. Pak Jordan bersama supirnya mencoba bertanya pada penjual siomay yang tepat berada di samping ruko Pak Ojak. Dan baru saja buka dan belum ada pembeli. Pak, coba tanyain penjual siomay itu. Baik Pak. Permisi Pak. Ya, ini toko perabotannya buka jam berapa ya? Tanya supir. Oh, kebetulan tutup. Katanya pulang bentar nengokin anak perempuannya yang sakit. Pulang kampung? Tanya Pak Jordan. Masih di kota. Pulang ke rumahnya sendiri. Paling biasanya kalau nggak sehari, 2 hari, nggak lama kok. Paling kalau besok, lusa udah buka. Oh, begitu. Pak Kardi, temani saya sarapan lagi. Baik Pak. Siomaynya 2 ya Pak? Oh ya, silakan duduk. Terima kasih. Di perjalanan, di taksi online, Pak Ojak ini dalam perjalanan diantar oleh supir bernama Pak Endut. Dan di jalan sendiri keduanya mengobrol. Anak berapa Pak? Tanya Pak Ojak. 1 perempuan, masih SMA. Sama, anak saya cewek juga. Masih SMA yang kedua. Anak yang pertama laki, udah kerja di Indomaret. Wah, bagus, sudah mandiri. Bisa bantu-bantu orang tua. Ya disyukuri Pak. Tapi sebagai orang tua, saya gak pernah minta duit anak. Anak ngasih gak pernah saya terima. Semasih saya masih bisa ngasih, saya suruh pegang sendiri. Biar dia seneng. Biar ditabung sama buat keperluannya sendiri dah. Bapak yang hebat. Semua bapak-bapak hebat, asal bertanggung jawab dan sayang sama keluarga. Bukan begitu Pak? Betul sekali Pak. Belok Pak. Lurus dikit, sebelah rumah gede yang ada pohon mangganya. Baik Pak. Sampai. Loh, itu bukannya Ipang sama Ipung? Loh, kok kenal? Ipang itu anak saya Pak. Oh,
Kenal. Dia juga pernah naik taksi saya. Saya juga sering nongkrong di Indomaretnya, nunggu orderan sambil ngetem. Oh begitu, masuk dulu Pak. Makasih, saya lanjut aja. Loh, Om Dut, Pang. Bapak sama Om ternyata, mampir dulu Om. Ah makasih, lain kali saja. Om langsung aja. Ini Pak. Bentar kembaliannya. Udah gak usah biarin. Ah makasih Pak. Pang, Pung, thanks Om. Ya, mobil Pak Dut pun pergi dan Ipung bersalaman menyapa Pak Ojak. Ini namanya Ipung. Cakep-cakep bener teman-teman lu Pang. Dari motornya aja udah kelihatan lu anak orang punya ya. Biasa aja Pak. Nih Pang, punya motor tuh kayak gini nih. Tiruin nih si Ipung, jangan boros-boros. Cewek kagak punya, kumpulin tiap gajian biar bisa kebeli motor baru kayak gini, ucap Pak Ojak sembari mengelus-ngelus motor moge Ipung. Iya doain aja. Kok pada sepi? Ibu sama Ipe mana Pang? Keluar belanja bentar. Nah, lu pada udah pada mau berangkat? Kenapa udah rapi pakai seragam segala? Iya, masih sejam lagi. Sini Pak, tasnya. Tolong taruh kamar Bapak ya. Sini Pang, gue bantuin. Ya, keduanya pun membantu meletakkan barang-barang belanjaan Pak Ojak. Dan begitu keduanya masuk kamar, sebuah mobil mewah baru saja datang dan terparkir tepat di depan rumah Ipang. Dan begitu pengendara mobil itu keluar, Pak Jordan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kok bisa sampai sini? Bukankah sebelumnya saya sudah berjanji untuk memborong perabotan rumah tangga di toko Pak Ojak? Tapi begitu sampai sana, tokonya tutup dan seorang tukang siomay menunjukkan alamat yang membuat saya sampai ke sini. Pak, udah. Om, teriak Ipang syok. Papa, teriak Ipung saat keduanya baru saja keluar dari kamar. Seketika keempatnya melongo. Jadi, Pak Jordan, papa kamu Pung? Tanya Pak Ojak. Namun bukannya menjawab, Ipung dengan raut kesal menghampiri papanya. Ngapain papa kesini? Seharusnya papa yang tanya. Ngapain kamu di sini? Pulang dan copot seragammu. Papa tidak suka melihatnya. Kalau papa nggak suka, papa aja yang pulang. Dan satu lagi Ipung ingetin, jangan berani ganggu-ganggu atau mengintervensi keluarga Ipang. Ancam Ipung pada Pak Jordan, lalu menggeber-geberkan motornya dan pergi. Ipang pun mengejarnya dengan motornya. Pung, Pak, ada apa? Silakan masuk. Ya, Pak Jordan pun masuk. Tak lama kemudian Ibu Ipang dan Ipe datang. Dan entah apa yang dibicarakan mereka. Yang jelas, ekspresi Pak Ojak terlihat terkejut sampai mengelus dada. Di Indomaret, singkat cerita, sebentar lagi Ipang dan Ipung pulang. Ipung terlihat sedang membuang sampah dan membereskan sampah-sampah di meja depan dan juga menyapu lantai yang kotor. Lalu Ipung yang melihatnya menghampirinya. Pung, lo pulang aja habis ini. Bukannya tadi lo bilang Ipe ngasih tahu kalau bapak lo shock dan lo disuruh cepat pulang. Pung, gue yakin pasti bapak marah sama lo. Dan sekarang keputusan ada di tangan lo. Seperti yang kita bahas kemarin. Lo udah tahu usaha gue. Dan sekarang buktiin ucapan lo yang akan bertahan sama gue apapun yang terjadi. Pung, closing. Oke mas. Pung, teriak Ipang saat Ipung berlari masuk ke Alfamart dan Ipang sendiri masuk ke Indomaret. Dan saat masuk, Mas Ipul memberitahu jika Engkus izin sakit dan Ipang pun disuruh lanjut jaga di shift malam. Beruntung besok langsung libur. Ipang pun mau tak mau harus tetap menuruti meski pikirannya memikirkan Pak Ojak. Ipang pun memberitahu Ipe karena Ipang tak bisa pulang karena lembur. Tak hanya Ipe, Ipang yang singkat cerita sejam kemudian baru saja closing itu mencoba ke Alfa lagi. Namun Alfa sudah tutup dan melihat Mas Arif. Mas, Ipung mana? Pulang lah. Masa cowoknya nggak tahu? Di toko perabotan, pagi ini Pak Ojak baru saja sampai dari rumah.
dan langsung buka toko karena ada pelanggan tetap dari sebuah restoran yang hendak belanja dan memborong perabotannya. Meski banyak pikiran, namun Pak Ojak tetap ramah dan selalu menyikapi dengan santai. Dan setelah langganannya pergi, Pak Ojak kembali menata barang-barangnya sendiri karena Ibu Ipang masih di rumah. Sembari menata perabotan, Pak Ojak membatin dalam hatinya, bagaimana putranya bisa seperti itu. Jujur, selama ini Ipang anak baik-baik, tak pernah neko-neko atau macam-macam. Tapi bisa-bisanya dia menyukai laki-laki, tak habis pikir jadinya. Pak, loh, Pang, teriak Pak Ojak saat melihat Ipang baru turun dari motornya dan masih memakai seragamnya. Lalu seketika berlari menghampiri Pak Ojak dan memeluk Pak Ojak erat-erat. Pak, maafin Ipang, Pak. Duduk dulu lu, cengeng amat. Gak sesuai sama badan lu. Sini, Bapak mau ngomong baik-baik. Bapak kagak mau emosi ya. Bapak cuma mau denger dari anak Bapak cowok atau atunya. Lu ngaku, lu suka cowok, Pang. Pak, Ipang juga gak tahu. Sejak ketemu Ipang suka. Ipang juga bingung, Pak. Lu udah kagak demen sama cewek? Ipang dia merunduk. Astagfirullah, Pang. Gue gedein lu bener-bener. Gedenya malah kayak gini. Maaf, Pak. Ipang belum bisa jadi anak yang membanggakan. Ya banggain Bapak. Jangan malah bikin malu Bapak. Lu tahu gak? Kalau lu kayak gini, yang susah Bapak nanti di akhirat. Bapak yang tanggung jawab. Bapak yang disiksa. Iya, Pak. Iya. Andai bisa, biar Ipang sendiri yang menanggung siksaan itu. Lu jangan bercanda, Pang. Ini bukan dongeng. Biar kata kita belum mati, itu sudah ada ketentuannya. Iya, Pak. Maaf. Astagfirullah. Pang, lu tobat ye. Lu kagak kepengen nikah emang kayak laki-laki normal pada umumnya? Pengen, Pak. Dalam hati pengen. Tapi untuk saat ini, Ipang udah terlanjur demen sama Ipung, Pak. Maaf. Ya elah, susah nih kayaknya. Ucap Pak Ojak. Akhirnya diam beberapa saat, memperhatikan Ipang yang terus diam tertunduk dan sesegukan, tak berani menatap bapaknya. Hingga kemudian sebuah mobil datang. Ya, Pak Jordan datang menghampiri Pak Ojak. Om, sapa Ipang, dan Pak Jordan hanya tersenyum datar. Kebetulan, kamu juga ada di sini, Pang. Pak, silakan. Terima kasih. Maaf, kemarin saya harus buru-buru karena ada meeting. Dan sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk kita mengobrol cukup serius. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Pak Ojak. Ya, Pak. Saya kesini sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih pada Pak Ojak karena Bapak sudah menolong saya kemarin. Dan kedua, ini berkaitan dengan putra saya dan putra Bapak. Ya, Pak, bagaimana? Saya tahu Bapak orang baik. Kalau tidak, Bapak tidak mungkin menolong saya. Itu sudah kewajiban, menolong sesama. Saya tahu. Tapi sebagai orang yang baik, pasti Bapak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, termasuk dalam hal mendidik anak. Saya paham maksud Bapak. Bagus kalau begitu. Kardi? Ya, Pak, ini, Pak. Ucap Pak supir memberikan satu koper pada Pak Jordan. Dan Pak Jordan membuka koper tersebut. Seketika Ipang dan Pak Ojek terkejut ketika melihat uang segitu banyaknya. Karena Bapak sudah paham, pasti Bapak tahu maksud saya. Uang ini untuk Bapak sebagai rasa terima kasih saya atas pertolongan Bapak. Dan kedua, saya meminta tolong kasih tahu anak Bapak agar tidak berhubungan lagi dengan anak saya. Dek. Seketika Ipang panik, namun ekspresi Pak Ojak tetap santai. Hingga kemudian, Pak Ojak tiba-tiba menutup kembali koper berisi uang di depannya yang membuat semua terkejut. Terima kasih, Pak. Kalau tujuan Bapak kesini membawa uang sekoper untuk memborong perabotan saya terima. Tapi kalau tujuan Bapak kesini untuk menyogok saya
agar anak saya menjauh dari anak Bapak. Mohon maaf, saya tidak bisa menerimanya. Saya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Saya tahu bagaimana bersikap dan menghadapi dengan cara saya sendiri. Sebelum kenal anak Bapak, anak saya tidak pernah seperti ini. Jadi daripada Bapak menyogok anak saya untuk menjauhi anak Bapak, lebih baik Bapak menyuruh Ipung menjauhi anak saya. Karena gara-gara anak Bapak, anak saya jadi seperti ini. Brak, keluar. Set. Seketika Pak Jordan mengambil kopernya, kemudian pergi meninggalkan Ipang dan Pak Ojak yang kini berpelukan. Udah diem lu. Diem, Pang. Lihat Bapak. Bapak kagak marah sama lu. Bapak juga kagak marah sama Ipung. Bapak cuma bisa berdoa. Semoga suatu saat nanti lu berubah. Lu dapat hidayah. Lu bisa kembali ke jalan yang lurus. Yang penting Bapak sebagai orang tua gak kurang-kurang udah kasih tahu. Yang penting lu jadi anak yang sayang sama orang tua ya. Bapak selalu doain anak-anak Bapak semuanya. Iya Pak, Ipang sayang sama ibu sama Bapak. Doain yang terbaik buat Ipang ya Pak. Iyalah, namanya orang tua ya selalu doain. Tapi kalau orang tuanya udah berdoa, anaknya kagak mau usaha kembali ke jalan yang benar, ya percuma. Ipang lagi-lagi terdiam. Yah, diem lagi. Udah jangan dipikir, Bapak kagak kenapa-napa. Bapak jadi kepikiran. Kemarin ada anak bundir loncat dari atas gedung. Katanya patah hati. Bapak gak mau bikin mental lu sakit kayak gitu, Pang. Udah lu jadi homo aja Bapak ditanya di akhirat. Apalagi kalau sampai lu stres bundir. Na'udzubillah, bisa dibanting-banting sampai hancur sama malaikat. Semoga lu cepet-cepet dapet hidayah, Pang. Iya Pak. Iya, amin. Doain Ipang dan Ipung. Semoga suatu saat kita nanti bisa-bisa sama-sama berubah. Amin nak, amin. Ajak Ipung kapan-kapan main kesini ya. Bapak sama Ibu kagak marah. Bapak gak ngelarang lu temenan sama Ipung. Sudah. Bapak cuma minta yang akur sama adik lu ya. Jagain dia baik-baik. Makasih Pak, makasih. Malam hari kemudian, malam ini di Alfa, Ipung masuk sore. Dan sore ini Ipung sedang makan di warung Mas Rocky sendirian. Mas, pada habis ya? Tumben kesorean Pung. Ini sayurnya tinggal nangka, mau? Boleh deh Mas, yang penting ada lauknya. Dendeng Mas. Siap. Ipang libur ya? Iya Mas, lagi ke ruko bapaknya. Oh, minumnya apa Pung? Tapi esnya habis ini. Gue pesen sama Riko aja. Bentar gue telepon dia, mumpung dia sepi kayaknya. Halo Ko, anterin Dolce Ice dong, biasa ya. Oke. Bentar ya Pung, nitip bentar. Mau nganter uang keripik sama Ari bentar. Oke Mas. Ya, Ipung pun makan sendirian. Dan karena merasa sepi, Ipung mencoba mengecek HP-nya. Tapi belum ada notif dari Ipang satupun yang membuat Ipung cemas. Ipung takut jika hubungan keduanya tak seperti yang diharapkan. Hingga kemudian, Dolce Ice, upsize, less sugar. Pang, motor lo mana? Tuh, di depan Alfa. Ternyata lo di sini. Gimana Pang? Tanya Ipung yang membuat ekspresi Ipang seketika berubah. Pung, sorry. Sepertinya tak sesuai harapan. Maksud lo? Jangan bilang. Pung, sorry. Lebih baik kita putus. Dek. Seketika Ipung berhenti mengunyah makanannya dan menatap Ipang tajam. Lebih baik kita putus. Kita putuskan apapun yang terjadi, kita selalu bersama. Maksud lo? Ya, Ipang pun menceritakan kejadian di ruko, termasuk bertemu Pak Jordan, dan begitu senangnya Ipung mendengar cerita Ipang. Namun air matanya tiba-tiba tumpah. Pung, kenapa sayang? Pang, gue iri sama lo. Iri seiri-irinya. Tukeran bokap yuk. Harusnya Pak Ojak bokap gue. Bayangin, bagaimana lo yang awalnya normal, bokap lo malah pro setelah tahu lo kayak gini. Sedangkan gue yang gay, bokap gue kontra abis. Sangat egois.
Ini bukan masalah pro dan kontra. Gak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti ini. Termasuk bapak gue. Tapi setidaknya bokap lo lebih bijaksana daripada bokap gue. Semua orang tua punya cara masing-masing. Tapi tujuannya sama, demi kebaikan anaknya. Pang, gue lega. Gue gak peduli sama bokap gue. Gak penting. Bung, suatu saat gue pengen lo bisa baikan sama bokap lo. Seperti gue sama bokap gue. Lo gak capek apa kayak gini terus? Ya capek. Tapi udahlah. Intinya, mari ntar malam kita rayakan. Oke, besok juga masuk sore. Kemana? Sekali-kali staycation lah. Belum gajian. Lo gak inget cowok lo tajir, cuma numpang kerja di Alfa, cuma pakai modusin lo doang. Makasih ya. Ntar kalau udah gajian, gue mau ngajak lo healing agak jauhan. Kita off bareng. Bisa diatur. Ya, keduanya saling menatap. Ipang menoleh ke sekitar dan dirasa aman. Look. Aduh, siapa yang lempar jambu ke kepala gue? Teriak Ipang saat baru saja mencium bibir Ipung. Perasaan gak ada orang. Jatuh kali. Jatuh apaan? Emang lo lihat di sini ada pohon jambu? Pohon jambu deket pos security gedung kosong noh. Kagak ada kapok-kapoknya lu pada. Masuk sore, nyosor mulu. Awas tuh bibir kram kayak semalam gaya helikopter. Oh, Bang Irwan. Ya, begitulah kabar Ipang dan Ipung. Bagaimana? Sudah terobati bukan kangennya sama mereka? Sudah terjawab kan kalau ternyata bokap Ipung masih kekeh menolak hubungan keduanya? Jangan tanya atau maksa ya kapan hubungan keduanya diterima kedua belah pihak. Memang sudah seperti itu alur cerita. Jadi nikmati dan terima. Karena dunia pelangi itu tak selalu indah dan mulus-mulus saja. By the way, Mimin mau tanya nih. Jawab di komen ya. Adakah dari orang terdekat kalian yang tahu tentang kalian? Orang tua, saudara, teman dekat? Atau tak ada yang tahu satupun? Cuma Tuhan dan kalian yang tahu? Atau juga cuma Mimin yang tahu? Hayo, jawab dong di komen.